Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas satu emiten batubara yang laba bersihnya naik hingga ratusan persen. Tapi apakah saham ini bisa bagi dividen jumbo? Nah, sebelum lanjut, disclaimer on guys ya, video ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice, so silakan simak sampai akhir. Saham yang akan kita bahas adalah saham Toba, yakni PT TBS Energi Utama yang laba bersihnya melonjak hingga 128,8% pada semester 1 2024, tepatnya di Q1 dan juga Q2 di tahun ini guys ya. Laba bersih dan juga pendapatan Toba ini sebagian besar guys ya didapatkan dari ekspor batubara ke luar negeri sebesar 89,3%. Dan bukan hanya pertambangan batubara, Toba pun mendiversifikasi bisnisnya di sektor EBT atau energi baru terbarukan, dan juga salah satu anak usahanya itu memproduksi motor listrik guys ya bermerek Elektrum. Nah, kalau misal teman-teman perhatikan juga banyak sekali ya pelanggan dari batubara Toba ini, termasuk PT PLN Persero Tbk. Jadi untuk Toba hari ini kita lihat guys ya ada penguatan sekitar 5%, dan jika teman-teman lihat ya secara year to date harga sahamnya ini sebenarnya sudah naik guys ya sekitar 49,04%. Tapi kembali lagi, jika teman-teman buy on weakness saham Toba di level 200-an, maka di level saat ini seharusnya teman-teman sudah cuan 100% guys ya, karena sudah naik sampai di Rp468 per saham. Nah, jadi untuk saham Toba ini memang sebelumnya itu sudah pernah naik guys ya, dan itu terjadi sebelum rilis laporan keuangan pada kuartal 2 2024 ini. Nah, jadi untuk Toba hari ini ada kenaikan ya 5,41% di level Rp468 per saham, dan di sini kita pun melihat guys ya bahwa valuasi dari Toba ini sebenarnya masih sangat menarik guys. PE ratio-nya di angka 4 kali dengan PBV 0,66 kali. Jadi ya untuk saham Toba buat teman-teman yang buy on weakness di harga 200 sudah cuan beggar, dan juga secara valuasi sebenarnya masih punya upside yang menarik guys ya untuk teman-teman hold. Lalu apakah untuk yang baru ingin beli ini masih bisa untuk di buy atau kita tunggu retrace-nya terlebih dahulu? Nah, nanti kita akan bahas juga guys ya kapan sih best time ya to buy untuk saham Toba ini. Kita akan bahas dulu untuk kuartal 2-nya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Ini naik ratusan persen sebenarnya guys ya. Tapi memang kita akui pada tahun 2023 lalu laba Toba di Q2 dan juga Q3 bahkan sampai kuartal 4 labanya tidak begitu bagus ya guys ya, karena anjloknya juga lumayan kentara ya, lumayan cukup terlihat. Nah, kalau misal kita perhatikan di Q1 2023 lalu labanya mencapai 129 miliar, sedangkan pada kuartal 2-nya itu langsung anjlok guys, hanya 24 juta saja. Lalu kuartal 3 atau Q3-nya di sini malah merugi ya guys ya, 13 miliaran, dan mulai recovery itu di kuartal 4 ya, mulai naik lagi ke angka 6 miliar, dan kuartal 1 2024 juga mulai recovery dan mulai naik lagi laba bersihnya baik secara kuartalan ataupun secara year on year ya. Di Q1 2024 naik dari 129 miliar menjadi 183 miliar. Sedangkan pada kuartal 2 tentu saja naik signifikan guys ya, baik secara kuartalan dan juga secara year on year. Jadi tak heran guys ya bahwa saham Toba harga sahamnya ini diapresiasi oleh market meskipun belum bagi dividen di tahun 2024 ini. Nanti kita akan bahas juga guys ya rutinitas pembagian dividen dari saham Toba ini. Naik guys untuk labanya dari 24 juta rupiah menjadi 251 miliar. Jadi semester 1 2024 laba bersihnya itu mengalami kenaikan 128,8% guys ya. Kita hitung di Q1 dan juga Q2-nya. Sedangkan untuk hutang Toba di sini liabilitasnya memang sudah lebih tinggi guys dibandingkan ekuitasnya, jadi sudah di atas 100% guys ya. Dimana liabilitas Toba ini di angka 7,9 triliun dan ekuitasnya di angka 5,8 triliunan. Untuk sisi profitabilitas NPM-nya juga masih menarik di angka 11,95%. Namun ya guys ya, Toba ini di tahun 2024 itu belum bagi dividen. Kalau misal kita lihat ya guys ya berdasarkan IPS, memang untuk tutup buku tahun 2023 ya guys ya, ini tidak memungkinkan bagi dividen ya, karena labanya pun hanya didapatkan pada kuartal 1 ini paling besar dan Q4-nya juga kecil. Sedangkan Q2 dan juga Q3 ya guys ya 2023 lalu memang kita lihat anjlok seperti itu. Jadi wajar ya di tahun 2023 Toba memilih untuk tidak bagi dividen, karena memang di bursa saham Indonesia itu tidak ada kewajiban bagi dividen. Jadi itu adalah kebijaksanaan perusahaan ya, kebijaksanaan perusahaan kalau misalkan perusahaan membutuhkan dana untuk
diversifikasi bisnis, untuk pengembangan bisnis ya guys ya, atau melakukan akuisisi, maka emiten itu punya hak untuk tidak bagi dividen dan menggunakan labanya sesuai dengan keperluan perusahaan, guys ya. Jadi di sini kita anggap wajar di tahun 2024 ini tidak bisa bagi dividen ya dari tutup buku 2023. Jadi terakhir bagi dividen itu di 19 Juni 2023 ini berdasarkan tutup buku tahun 2022 lalu, guys ya, yang EPS-nya itu sebesar Rp110 per saham. Nah, untuk estimasi full year EPS di tahun 2024 ini di angka Rp106 per saham. Itu pun ya jika kuartal 3 dan kuartal 4-nya stabil. Ya, tapi kita berharap Q3 dan Q4-nya bisa naik lagi. Seperti itu guys ya. Jadi ada permasalahan nih juga ya guys ya di saham Toba. Dari return on asset 2,78% dan return on equity 7,36%. Sebenarnya ini saham yang cukup menarik ya, apalagi jika Toba di tahun 2023 lalu laba bersihnya stabil dan tidak anjlok ya, maka kemungkinan juga bisa bagi dividen nih di tahun 2024. Tapi kembali lagi karena alasan yang tadi sudah kita bahas guys ya, maka Toba di tahun 2024 ini tidak bisa bagi dividen dari tutup buku tahun 2023 lalu ya, karena kuartal 2 dan kuartal 3-nya itu anjlok. Nah, jadi teman-teman pun bisa lihat guys ya dari pembagian dividen saham Toba ini ya, terakhir bagi cum date-nya di 16 Juni 2023. Sedangkan di tahun 2024 belum bagi dividen lagi. Nah, tapi dengan naiknya laba bersih Toba, kita melihat guys ya ada perbaikan ya guys dari sisi perusahaan dan juga memang terjadi efisiensi di perusahaan tersebut. Jadi kita berharap di tahun 2025 nanti guys ya dari tutup buku tahun 2024 ini bisa kembali bagi dividen. Sedangkan berdasarkan seasonality kita melihat guys ya pada bulan September ada probabilitas kenaikan yang sebenarnya 50-50 di angka 50%-an saja. Jadi untuk bulan Oktober malah kita melihat ya potensi penurunannya ini cukup besar karena probabilitas kenaikannya yang rendah hanya 22% saja. Jadi ya biasa ya, memang saham itu ada siklusnya dan teman-teman harus paham juga nih kapan siklusnya, kapan waktunya IHSG dan juga saham itu naik all time high, dan ada siklusnya juga kapan waktunya IHSG itu turun dan juga saham-saham juga turun. Nah, itulah waktu terbaik sebenarnya untuk kita beli saham-saham bagus yang harganya masih di bawah atau masih di harga murah ketika siklus itu terjadi, yaitu biasanya ya sekitar bulan April dan juga Mei ya, dengan adanya sell in Mei, dan juga sebelum akhir tahun, sebelum window dressing, biasanya di bulan September, Oktober, bahkan hingga awal November. Seperti itu guys. Lalu untuk Toba ya guys ya, kita melihat memang investor asing ini mendominasi di angka 61,75% dan investor lokal 37,51% ya, dengan pengendali yaitu Highland Strategic Holding Pte Limited memegang 61%. Untuk porsi masyarakatnya 23%, lalu ada Toba Sejahtera memegang 8% dan Baramakmur Abadi ya, PT Baramakmur ini memegang 5%-an. Oke guys, untuk jumlah pemegang sahamnya ternyata pada bulan Juni dan juga Juli guys ya terpantau ada penurunan pemegang saham di Toba. Ya dikarenakan kemungkinan besar mereka melakukan take profit ya, karena harga sahamnya juga perlahan-lahan mulai naik tinggi lagi seperti itu ya. Jadi secara year to date memang kita melihat ya ada kenaikan di saham Toba ini. Lalu untuk harga acuan batu bara kemarin itu sempat ya menyentuh level 150 USD per ton, namun per hari ini mulai turun lagi guys ya, sebenarnya di level 143 ya US dollar per ton. Tapi hari ini mulai ada kenaikan lagi, mulai ada perbaikan tren ya, 0,35% saja ke level 143,75 US dollar per tonnya ya untuk harga acuan batu baranya, seperti itu. Oke guys, untuk saham Toba ya, jika bagi dividen dengan DPR yang sama di tahun 2023 lalu ya guys ya, dengan DPR 11% dari estimasi full year EPS-nya, maka potensi dividennya adalah Rp11 per saham dengan potensi yield 2,5%. Tapi apakah sebuah perusahaan bisa bagi dividen jumbo? Bisa ya guys ya, kalau misalkan perusahaan memilih untuk membagikan dividen dari laba yang ditahan atau dari kas perusahaan yang sedang ditahan, itu bisa digunakan untuk pembayaran dividen. Tapi itu pun harus dengan kebijaksanaan perusahaan guys ya, seperti itu. Jadi tidak asal investor mau dividen jumbo ya mereka setuju, bukan seperti itu guys. Tapi itu adalah kebijaksanaan perusahaan.
Kalau misalkan Toba ya di tahun 2025 nanti memilih untuk bagi dividen karena laba 2024 ini moncer, maka itu juga kebijaksanaan perusahaan. Tapi di sini kita melihat guys ya bahwa banyak sekali teman-teman yang sudah cuan beggar di saham Toba, mereka beli di sekitar 200-an guys ya, dan sekarang harganya sudah di Rp468 per saham. Artinya sudah banyak investor yang cuan beggar guys ya. Tapi tadi kita lihat itu di bulan Juli ya guys ya, di bulan Juli sudah mulai banyak sekali jumlah pemegang saham Toba yang berkurang gitu ya. Kemungkinan mereka itu buy on weakness ya di 200-an, di sekitar 230, 240 bahkan sampai awal Agustus ya guys ya di 250-an. Di sini mereka banyak yang take profit gitu ya, karena sudah cuan banyak juga nih kalau misalkan hold dari 200-an ya sampai 250 gitu guys ya. Jadi di bursa saham kan bukan hanya investor guys, ada juga trader gitu ya yang memanfaatkan peluang kenaikan. Nah, misal mereka cuan 27%, di atas 20% itu menurut trader udah besar gitu guys ya. Dan jarang juga teman-teman yang bisa hold jangka panjang sampai harga sahamnya naik tinggi. Tapi apakah ada? Ada gitu guys ya. Nah, jadi meskipun dividen yield-nya ini kecil, ya potensi dividen yield ini kecil, tapi masih ada peluang untuk Toba ya bisa bagi dividen jumbo kalau kebijaksanaan perusahaan itu bagi dividen berdasarkan laba yang ditahan sebagai dividen final nanti. Nah, tapi untuk best buy, untuk saham Toba, sebenarnya kita melihat guys ya bahwa Toba ini adalah saham yang downtrend dan memiliki upside yang cukup tinggi. Namun di level saat ini risk to reward-nya juga cukup perlu diperhatikan ya, karena lebih baik teman-teman buy on supportnya saja, buy on higher low gitu ya, seperti yang kita lihat di sini di sekitar harga 370-an. Ini adalah best buy ya untuk saham Toba. Ketika ada reversal, maka teman-teman bisa melakukan spekulatif buy di sini. Tapi ketika harga sahamnya turun ya guys ya, turun lagi maksud saya, nah teman-teman lebih baik wait and see dulu nih, tunggu dulu distribusinya mereda sampai terlihat adanya tanda reversal, baru teman-teman bisa masuk guys ya. Di sekitar harga 400-an ya sudah mulai cuan gitu ya. Jadi untuk Toba sebenarnya sempat bagi dividen ya dengan yield sekitar 9%-an ya, 6-9% itu di tahun 2014 dan juga di tahun 2015 ya. Semoga saja kinerja dari Toba ini kedepannya bisa lebih baik lagi, harga sahamnya juga bisa naik tinggi dan bisa rutin kembali bagi dividen seperti itu. Oke guys, thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.